Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Reski Amelia, guru kelas 2 SD Negeri Borobudur 1, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Pada Jambore GTK 2024 ini, saya mengambil topik asesmen pembelajaran dengan judul Penerapan Asik, Asesmen Inovatif dan Kreatif pada Pembelajaran Matematika Fase A Kelas 2. Penerapan asesmen yang inovatif dan kreatif dalam pembelajaran berdiferensiasi memungkinkan guru untuk merancang strategi penilaian yang lebih beragam dan sesuai dengan karakteristik peserta didik. Dengan pendekatan ini, setiap peserta didik dapat memperoleh pengalaman belajar yang lebih personal dan bermakna, sehingga dapat meningkatkan motivasi dan hasil belajar. Pada sistem pendidikan sebelumnya, asesmen seringkali didominasi oleh metode kertas ujian yang mengukur pemahaman siswa melalui tes tertulis dan seringkali menyebabkan stres dan kecemasan di kalangan peserta didik. Pada awal tahun ajaran baru diadakan asesmen diagnostik bertujuan untuk mendiagnosis kemampuan awal peserta didik. Asesmen diagnostik terdiri dari dua, yaitu asesmen diagnostik non-kognitif dan asesmen diagnostik kognitif. Tahapan dalam melakukan asesmen diagnostik yaitu yang pertama adalah persiapan, menyiapkan pertanyaan, membuat asesmen diagnostik dengan menggunakan Canva, dan mencetak asesmen diagnostik sejumlah peserta didik. Dalam tahapan pelaksanaannya, asesmen dibagikan kepada peserta didik, lalu menindaklanjuti dengan mengidentifikasi gaya belajar apa yang tepat untuk peserta didik dan membagi peserta didik ke dalam 3 kelompok sesuai dengan gaya belajar, yaitu auditori, kinestetik, dan visual. Asesmen formatif adalah penilaian yang dilakukan secara berkelanjutan selama proses pembelajaran. Tujuannya adalah untuk memberikan umpan balik yang konstruktif kepada siswa dan guru untuk memperbaiki proses belajar. Pelaksanaan asesmen formatif pada penerapan ASIK, asesmen inovatif dan kreatif, dibagi menjadi 3, yaitu pada kelompok pertama peserta didik kinestetik. Asesmen yang diterapkan pada kelompok kinestetik adalah dengan membuat permainan lingkar aktif, di mana peserta didik mencari jawaban dari pertanyaan yang telah diberikan oleh guru dan jawaban tersebut berada di punggung teman. Jika sudah berhasil membentuk lingkaran, maka asesmen itu telah berhasil dilakukan. Pada kelompok gaya belajar visual, gaya belajar visual ini, peserta didik lebih tertarik dengan media gambar. Asesmen yang diterapkan pada kelompok visual, yaitu peserta didik menjawab soal dengan menggunakan media laptop. Soal tersebut telah dibuat dengan menggunakan aplikasi Wordwall. Dengan aplikasi Wordwall ini, soal menjadi lebih menarik. Yang ketiga, pada kelompok peserta didik auditori. Asesmen yang diterapkan pada kelompok auditori adalah peserta didik mendengarkan petunjuk dari guru. Bagaimana cara mengerjakan LKPD? LKPD ini berisi gambar nyata sehingga peserta didik mudah untuk memahami. Pada akhir pembelajaran diterapkan asesmen sumatif yang bertujuan untuk memastikan ketercapaian tujuan pembelajaran. Soal asesmen sumatif dibuat dengan menggunakan aplikasi Quizizz. Asesmen sumatif yang saya lakukan dengan menggunakan aplikasi Quizizz mode kertas, dikarenakan sebagian besar tidak memiliki gawai pribadi. Asesmen sumatif yang dilaksanakan sangatlah efektif karena barcode yang digunakan setiap peserta didik itu berbeda-beda, sehingga dapat diketahui kemampuan tiap peserta didik. Setelah melakukan asesmen sumatif,
peserta didik langsung bisa mengetahui hasil dari jawaban yang telah diberikan. Sangat menyenangkan sehingga tidak merasa ujian. Latihan menyenangkan ya. Hasilnya seru, aku suka sekali. Jadi aku jadi bisa. Saya Julia Rahmawati, saya adalah guru Bahasa Inggris SD Negeri Borobudur 1. Di sini saya sudah menerapkan ASIK, Assessment inovatif dan juga kreatif yang telah diimplementasikan oleh guru kelas 2. Demikian video praktik baik yang telah saya lakukan. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.